Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nikade Ari Astuti, CGP Angkatan 11, SMA Negeri 1 Abang. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Niketut Supeni SPD selaku guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Abang. Selamat pagi Bu Tut. Selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan mengadakan pra-observasi sebelum saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti. Jadi tujuan pra-observasi ini adalah mengetahui perencanaan yang akan Ibu terapkan nanti ketika observasi. Kemudian persiapan awal apa yang Ibu akan persiapkan nanti untuk pembelajaran di kelas. Kemudian dalam pelaksanaannya juga maksimal ya ketika Ibu sudah mempersiapkan di awal. Kemudian dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Jadi pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat observasi nanti apa? Ya, terima kasih Bu Ari. Dan ini tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti, yaitu yang pertama itu peserta didik itu mampu menyimak tes anekdot aural, dapat dan menemukan gagasan dan pesan dalam teks monolog berupa lawakan tunggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik itu mampu menyimak teks anekdot aural agar dapat menganalisis struktur yang disampaikan dalam teks monolog yang berbentuk lawakan tunggal. Itu tujuan pembelajaran yang saya gunakan. Berarti tujuan pembelajarannya ada dua ya? Ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti saat observasi? Ya, untuk area pengembangannya saya ini bukan saat pembelajaran memberikan materi yang saya berikan berbentuk kelompok dan memberikan LKPD. Siswa dapat menyimak video stand up komedi dalam teks anekdot. Dan yang keterampilannya, saya melakukan presentasi kelompok, nanti kelompok lain yang disampaikan oleh kelompok lain yang menyimak dan memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Berarti dari penjelasan Ibu ada area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Ya, ada dua. Jadi di pengetahuan itu Ibu mengembangkan melalui kerja kelompok. Ya, kerja kelompok dan memberikan LKPD setiap kelompok. Kemudian keterampilannya Ibu nilai dari bagaimana strategi siswa itu mempresentasikan hasil diskusi dan siswa lain menanggapi. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu ya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi, kemudian metode atau model pembelajaran yang Ibu gunakan. Kira-kira apa nanti yang Ibu siapkan? Model pembelajaran yang saya gunakan nanti itu adalah model pembelajaran yang pada saat pembelajaran berlangsung itu adalah berbentuk problem based learning. Itu yang saya gunakan nanti. PBL ya? Ya, PBL. Jadi pembelajaran dalam bentuk permasalahan di awal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan, yang Ibu gunakan nanti di kelas? Ya, media yang saya gunakan itu adalah video yang berbentuk stand up komedi yang masih kaitannya dengan teks anekdot. Ya, yang kedua itu berbentuk teks yang digunakan
teks dengan materi teks anekdot. Berarti ada dua ya? Ya, ada dua media yang saya gunakan, berbentuk video dan teks. Nah, jadi dari tujuan, area pengembangan, kemudian strategi, kemudian media sudah Ibu rancang sedemikian rupa. Kira-kira sekarang penerapannya kapan? Penerapannya itu hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 di jam 1 sampai 3. 9 Oktober ya? Ya. 9 Oktober jam 1.3 di kelas 10.2 ya. Di kelas 10. Baik, kalau begitu nanti hari Rabu 9 Oktober di kelas 10.2 jam pertama sampai jam ketiga saya akan menyimak proses pembelajaran yang untuk lakukan di kelas ya. Mungkin nanti akan saya catat juga dari penerapan tersebut yang mungkin bisa nanti kita bisa berbagi tentang pengalaman pembelajaran ya Bu ya. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan atau percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya jadi mendapatkan gambaran mengenai metode dan media apa yang akan saya gunakan nanti, dan bisa saya persiapkan dari sekarang dan biar lebih matang. Berarti mempersiapkan metode, mempersiapkan media, jadi biar agar botut bisa lebih percaya diri ya, di kelas observasi. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, sudah berbincang-bincang dengan saya terkait proses yang akan Ibu terapkan nanti di kelas ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi nanti pada hari Rabu 9 Oktober di 10.2 ya. 10.2 jam 1 sampai 3 ya. Jadi demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada saat hari Rabu ya. Jadi saya akhiri percakapan hari ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sudah kalian pelajari materi yang belum? Karena masih ke bawah hari libur ya? Kalian dapat kosong 2 hari ya? Terus sekarang berapa orang yang sudah ada ini? 2 orang. Siapa aja? Sama saya. Oke. Ya. Kali ini kita diawali dengan materi tentang mengidentifikasi pesan teks monolog yang mengandung titik sosial berupa fitur teks anekdot. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apa yang dimaksud dengan teks anekdot? Ada yang tahu? Ya, Rita? Teks anekdot merupakan kritikan yang disampaikan melalui cerita itu. Anekdot dapat berupa teks tertulis, audio maupun grafik gambar. Ya, teks anekdot itu merupakan yang disampaikan kita benar-benar ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain gimana? Ya, itu tentang teks anekdot. Yang kedua, apa hubungan stand up comedy dengan teks anekdot? Apa hubungannya? Apakah teks anekdot itu lucu
komedi dengan teks anekdot? Apa hubungannya? Ayo, sebelum kita bahas ke materi, mungkin kita apa hubungannya? Karena sama-sama lucu dan aku juga bisa mengkritik, juga seperti lapor Pak, kayak. Apa lagi? Pernah nggak kalian nonton stand up comedy? Nah, cuma kita ada yang orang lain gimana? Pernah nggak? Gimana? Apakah dia mengkritik suatu pemerintah atau apa? Ya. Ya. Apa lagi? Gimana? Ya, itu adalah apa hubungan teks anekdot dengan teks komedi itu adalah hubungannya yang sama mengkritik dan ada lucunya juga dan ada mengkritik secara halus ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ayo, apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada? Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ayo, pernah nggak mendengar kata berpikir kritis? Ada? Ayo, kebenaran? Ada yang tahu apa itu berpikir kritis? Ayo, selain kita, coba yang lain. Dari buku, apa yang sedang berpikir kritis? Ayo jawab sebelum kita lanjut ke materi. Mampu menyimak tes anekdot aural, ya. Apa itu aural? Kalian tahu? Aural itu adalah disampaikan ya, agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan teks monolog berupa laporan tunggal. Yang kedua itu mampu menyimak teks anekdot aural agar dapat menganalisis struktur yang disampaikan dalam teks monolog laporan tunggal secara kritis dan jelas. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kita lanjut ke materi ya. Ini adalah pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot. Ya, teks anekdot merupakan kritikan yang disampaikan melalui cerita lucu ya. Pernah kan kalian nonton stand up komedi? Dia akan mengkritik secara halus, tidak secara langsung. Dia langsung mengkritik secara halus dengan melalui lawakan lucu ya. Seperti stand up komedi itu kan lawakan lucu. Dia mengkritik secara halus, tidak secara langsung ya. Ya. Adapun tujuan dari teks anekdot adalah memberikan kritikan dan penjelasan atau pesan moral ya ke masyarakat, khususnya pelayanan publik di bidang hukum, sosial, politik dan lain-lain ya. Udah, itu tentang pengertian teks anekdot dan tujuannya ya. Selanjutnya ada ciri dari teks anekdot, ada di buku ya. Ciri yang pertama itu teks anekdot bersifat humor atau lucu.
humor ya, lucu ya. Artinya teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua itu bersifat menggelitik. Artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuannya ya. Ada di buku ya. Yang ketiga itu bersifat menyindir. Dia akan menyindir, tapi secara halus ya. Ini kalian akan ibu tampilkan video ya, di mana itu tes secara komedi ya. Yang ketiga itu mengenai orang penting. Nah, orang penting itu seperti apa? Seperti pejabat ya, DPR, presiden. Kita buatkan setup komedinya, kita mengkritik secara halus ya. Itu yang namanya mengenai orang penting, memiliki tujuan tertentu. Tujuan apa yang disampaikan nanti ya, apa tujuannya mengkritik orang penting ya. Itu yang kelima. Cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Nah, pernah kalian buat dongeng? Pernah nggak ada buat dongeng? Ini semangat kenapa masuk kalian? Hampir menyerupai dongeng. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh itu menceritakan tentang karakter hewan dan manusia saling berhubungan secara umum atau realistis ya. Itu yang ciri ketujuh. Ada yang belum mengerti tentang ciri yang ibu sampaikan? Udah lanjut ke apa yang dibahas nanti di sana? Sampai di sana. Masalah apa yang dibahas di video yang kita lihat? Coba perhatikan kita. Ya. Kritis sumber daya alam atau kekayaan Indonesia yang sudah mulai kritis dan terlalu banyak eksplorasi luar. Ya, itu permasalahannya ya. Jadi kita banyak dulu kita mendapatkan piala dan sekarang di Tripod diambil oleh negara lain ya. Di sana kan dijelaskan. Coba ibu ulang. Makanan sekali lagi ya. Terbanyak ya. Sekali Indonesia terus mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Tripod Irian kita sudah punya banyak emas. Tahu nggak di Tripod Irian itu di mana? Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam dari pocong, kuntilanak, ya, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak pengumuman yang pertama kemarin dayung, dayung Indonesia sih nomor 1. Kenapa? Memang karena apa? Karena di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung 230 ke Lampung. Kemudian karate ya, karate. Karate aja mau berangkat naik sepeda dulu. Karate, iya karate. Tripod Irian diambil ada tripod apa? Tahu nggak tripod Irian? Tripod Irian ya diambil
diambil alih oleh kepolisian. Karena kita sekarang sudah menitis yang mendapatkan medali emas, ya. Itu yang dimaksud dengan stand up komedian, mengkritik secara halus. Ya, sampai di sana ada yang ditanyakan? Pas? Yuk kita buat kelompok 4 saja. 4 kelompok saja. Nggak cari kelompok yang baru. Dulu kan 6 kelompok. Sekarang buat 4 kelompok saja. Ayo. Kalian baca tunjuknya di sana. Apa saja yang dikerjakan dan di sana kalian scan barcode sana. Setiap kelompok itu beda barcode ya, isinya beda. Videonya itu tentang stand up comedy dan kalian bisa cari apa yang dibahas di video itu. Ya, nanti kalian presentasikan ke depan setiap kelompok ya. Ya, itu aja. Dan kalian sekarang scan barcode-nya itu dan dengarkan ya. Jangan keras ya. Semuanya bisa scan ya. Ya, sama kalian dikunci yang di depan. teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok saya bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Nah, jadi perkenalkan nama saya Nurita Hamidah Kasma, nomor absen 29. Nama saya Mandi, absen 32. Saya pada Basman Bika, saya tidak ada Yang pertama akan dibacakan oleh Mahatma. Kan itu tadi presentasi dibaca. Sekarang kita sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk sesi tanya jawabnya. Ayo, ayo bertanya. Setiap kelompok satu-satu. Nah, kalian sudah menyimak itu video yang dipresentasikan. Apa yang kurang di sana? Ada yang mau tanya? apa rumah dari itu? Apa? Apa rumah dari Ya. umur. Unsur rumornya itu sudah benar. Tidak semua korupsi itu dilakukan koruptor ya. Sedangkan kalau belum tertangkap belum namanya koruptor ya. Kalau sudah tertangkap koruptor itu unsur lucunya, unsur humornya. Yang lain? Ayo, masa satu aja yang bertanya? Dari saya dan teman-teman saya yaitu mereka perhatian dan sayang kepada Ami. Temannya juga melarang Ami untuk tidak main ke rumahnya lagi supaya tidak dibanding-bandingkan lagi oleh ibunya sendiri. Ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Pas? Oke, saya tutup sesi tanya jawabnya. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti kamu tadi yang selesai yang Satu kembali dulu, kita lanjutin kelompoknya minggu depan. Sekarang kita asesmen akhir pembelajaran ya. Sekarang buka handphonenya. Itu akan kirim link ke handphone kalian. Ya. Jelaskan dari awal itu ada yang ditanyakan sebelum ibu lagi. Ada yang mau ditanyakan dan ada yang belum. Sebelum ibu minta refleksi kalian ya. Kalian tanyakan nggak? Dapat ya? Belum itu pembelajaran kita akhiri tapi refleksi sebelum mengakhiri pembelajaran kita refleksi dulu. Ada akan mengisi refleksi lewat sama kayak aplikasi juga ya. Dulu ya. Kita di bawah ya. Ada 4 slide.
Refleksi dari kalian bisa komentar langsung ya. Namanya apa? Nggak ada. Semua bisa nggak? Kalian bisa komentar. Ayo, bisa Kak? Isinya di sini. Bisa katanya komentar. Ya itu apa? Ya itu apa? Yang buat dia itu hidup. Itu ada juga orang panggil materi tentang tes anjok tidak ada soalnya saya sudah buka. Jadi kalian udah bisa tak perlu ibu jelaskan lagi tuh. Ya seperti itu. Ya. Apa kalian senang dengan kehidupan muda? Senang. Ada yang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak tahu? Sudah senang? Kita lanjut ke presentasinya yang tadi kan baru satu. Dan kita bahas tentang kesempatan kritis yang disampaikan ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, untuk sekarang ya itu balikan ulangnya yang jangan berdiri. Untuk kemudian kita punya minggu depan dengan materi yang baru ya. Ya, untuk sekarang Depan semua nggak ada yang tanyakan? Ya. Nah, kita akhiri dengan Parama Santi Kawite. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Nikade Aryasuti, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Awal. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh dua guru yang cantik ya. Jadi di sini di sebelah kiri saya ada Dr. Sukeni selaku guru bahasa Indonesia, dan di sebelah saya ada Ibu Lumayan Novi Saptiniari, yaitu sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 ini. Jadi untuk kegiatan hari ini saya akan menindaklanjuti kegiatan hasil observasi kemarin yang saya lakukan dengan Dr. Sukeni setelah diamati yang. Jadi untuk hari ini saya ingin kembali bertanya-tanya terkait observasi kemarin. Jadi saya ucapkan dulu selamat siang kepada ibu-ibu yang cantik ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? baik Ibu. Terima kasih. Baik juga ya. Nah, jadi di sini saya akan mulai bertanya untuk kemarin kan sudah diobservasi. Setelah saya observasi,
Kira-kira perasaan Bu tuh saat jalannya observasi di kelas berapa? Jalannya ya, saya merasa senang karena dapat menyampaikan materi baru pada siswa, dan siswa juga cukup konsisten dan serta aktif dalam kelas. Berarti perasaan itu senang ya? Ya, eksekutif. Karena excited, siswanya semangat gitu. Kemudian aktif ya. Pertanyaan kedua, bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Siswa diskusi, kelompok, dan mempresentasikan, dan siswa lain menanggapi dan memberikan pertanyaan kepada siswa yang melakukan presentasi. Berarti ada diskusi Ya, kelompok yang sudah. Di situ ada diskusi kelompok, kemudian siswanya menanggapi hasil presentasi. teman. Kemudian menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum di dalam kelas? Menurut saya sih sudah ya Bu, karena sudah dilakukan dengan baik, namun memang ada masalah beberapa siswa yang kurang menanggapi apa yang kita jelaskan pada saat materi, ada yang lain-lain, dan beberapa siswa yang sudah memahami semuanya. Ada beberapa masalah. Berarti ada beberapa kekurangan ya yang masih Ibu hadapi di dalam kelas. Kemudian berapa kira-kira ini dari skala 1 sampai 10 pencapaian pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi? Berapa skala? Masih Menurut saya skala yang saya capai dalam observasi itu sekitar 8 dari 10 skala. masih 8 ya? Ada 8 tentang nilainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Ibu menyampaikan ada kendala ya, ada kekurangan siswa kurang aktif saat proses pembelajaran itu. Kira-kira apa penyebabnya Bu? Kurang aktif, mungkin dia belum memahami materi yang disampaikan, atau belum memahami presentasi yang disampaikan temennya. Mungkin pas temennya presentasi mungkin lain, tidak fokus, mungkin dia mengantuk, mungkin itu yang mungkin saya Kurang memahami Ya. materi. Setiap kelas itu pasti ada siswa yang kurang aktif ya, 1-2 orang. Ada yang kurang aktif. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin kurang aktif. Selain yang tadi Ibu sampaikan, karena mungkin mereka kurang memahami materi. Iya, Kira-kira apa lagi? Mungkin kurang bersemangat belajar, mungkin kurang Semangat belajar ya. Ya, mungkin dia tidak fokus. Tidak fokus. Tidak fokus. Kemudian apa rencana Ibu ke depan untuk menghadapi kendala tersebut? Kendala yang kurang aktif, terus kurang memahami materi. Kira-kira ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Kendala tersebut untuk menangani kendala tersebut. Tunangan ini dia bisa membimbing siswa yang memahami materi yang disampaikan, dan mengajak siswa mendiskusikan dan bagaimana hal apa yang belum dia pahami pada saat menjelaskan materi. Oh, berarti lebih ke gini ya,
berdiskusi ke Ya, siswa. berdiskusi ke siswa yang kurang aktif. Berdiskusi ke siswa untuk bertanya langsung kepada mereka kenapa mereka tidak aktif gitu. Jadi ada ini ya tindak lanjut dari ibu untuk menghubungi siswa tersebut. Ya. Kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana yang sudah dipersiapkan agar berjalan dengan baik dan maksimal? Ya, mencari informasi terkait motivasi siswa agar lebih aktif dan semangat dalam belajar, misalnya mengikuti kegiatan workshop, menggunakan seminar, kelas serta koordinasi dengan sekolah. Berarti ibu dengan cara mencari informasi ya, selain menanyakan langsung ke siswa ya, Kak? Ya. Kemudian mencari informasi di luar dari workshop. Gimana sih caranya agar siswa itu aktif? Ya, biar semua di kelas itu aktif, nggak 1-2 orang aja yang. Pertanyaan selanjutnya, siapa ini ya bisa membantu agar rencana itu yang sudah ibu susun kemudian dan sudah memiliki komitmen berjalan dengan lancar. Siapa yang kira-kira bisa membantu rencana ibu yang tadi ibu sampaikan? Mungkin bekas sejawat Nah, sejauh sejawat dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah mungkin kan bisa. oh iya, Kan kita punya komunitas belajar di sekolah, setiap minggu kita mengadakan kompel. bisa ya, bisa memanfaatkan kemudian kita bisa sharing-sharing Iya. ya terkait dengan pembelajaran yang berkendala di kelas, terutama kendala yang ibu alami ya kurang aktifnya siswa gitu tadi ya. Kemudian apa ibu berikut, mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik, kemudian memberikan proses pembelajaran nantinya yang lebih baik pula, sehingga ada perubahan siswanya jadi yang tidak aktif jadi aktif ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, kira-kira kapan ini ibu akan melakukan perubahan rencana yang sudah ibu sampaikan tadi? Ya mungkin mulai minggu depan atau besok pas ada pelajaran saya ya bahasa ya. Besok juga ada, mungkin saya bisa mulai bertugas. Baik Bu, terima kasih atas respon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang direncanakan dapat terrealisasi secepatnya dan ada perubahan juga ya dari siswa. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bu Novi untuk memberikan umpan balik dari kegiatan percakapan kami tadi. Silakan Bu. Baik, selamat siang Bu Ari dan Bu Ketut. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan umpan balik dari apa yang sudah saya ikuti tadi di percakapan pasca observasi, di mana Bu Ari sudah menerapkan alur kita coachingnya, Bu Ari selaku coach dan Bu Ketut selaku coachingnya. Nah tadi Bu Ari sudah melakukan identifikasi mengenai kegiatan pra observasi yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu di mana mencakup area pengembangan, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan Bu Ari juga sudah menggali kendala yang dihadapi oleh coaching atau dokter selaku ininya yang diobservasi. Kemudian Bu Ari juga sudah menggali penyebab dari permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Bu Ketut. Bu Ari juga selaku coaching sudah menanyakan apa rencana kedepannya, rencana perbaikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Di sini juga Bu Ari sudah menanyakan komitmen serta pendukung yang dibutuhkan oleh Bu Ketut selaku coaching
untuk melakukan rencana aksi. Nah, di sini penting sekali kita sebagai coach menanyakan kepada coach tujuan dari percakapan atau coaching ini. Nah, dimana tugas dari coach ini menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Nah, semoga kedepannya Bu Ari selaku coach mampu meningkatkan lagi kompetensinya, dan saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sudah sangat bagus sekali, dan kedepannya akan dilatih kembali. Demikian umpan balik dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas umpan balik yang sudah disampaikan kepada kami. Jadi untuk percakapan hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang Bu Tut hadapi kendalanya bisa terrealisasi segera. Kemudian saya juga akan istilahnya kompetensi saya meningkatkan kompetensi saya dalam praktik coach ya. Jadi untuk hari ini percakapan saya cukupkan sekian. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam lahir. Terima kasih.